Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 2 Madrasah Aliyah Islamic Center bin Bas yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur atas kelimpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita adalah memang tidak lupa dan tidak bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini juga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas kita, di mana tugas kita masing-masing tentunya sesuai dengan kondisi atau kapasitas kita. Antum sebagai pelajar bertugas belajar, senantiasa untuk belajar, dan ini merupakan satu proses, awal proses kita menuju masa depan dari antum sekalian adalah belajar. Maka kita ingat akan firman Allah dalam surah Al-Mujadilah. Tentunya antum sudah paham semuanya, sudah hafal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian, yaitu orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian, diangkat oleh Allah dengan beberapa derajat. Banyak sekali ayat, dan di antara satu ayat ini semoga menjadi motivasi semangat kita bersama untuk belajar. Walaupun kondisi sekarang, kondisi saat ini, belajar kita tentunya berbeda dengan sebelumnya. Dan kondisi semacam ini karena mengharuskan. Ini juga merupakan perintah atau instruksi atau melaksanakan surat edaran dari pemerintah, dan hal ini adalah Menteri Kesehatan, yaitu kita untuk menjalankan protokol kesehatan yang berkaitan dengan penyebaran virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Maka untuk sementara waktu dan dalam waktu sampai kapan kita tidak tahu, maka kita akan belajar secara daring atau secara online. Lalu sekalian, tadi disebutkan dalam surah Al-Mujadilah, semoga ini menjadi ayat di antara banyak ayat yang menjadi motivasi kita, semangat kita untuk belajar. Tentunya juga antum sudah banyak belajar tentang agama, dan ini merupakan motivasi kita untuk senantiasa belajar dan dimanapun kita berada untuk belajar. Dan harus sekalian, hendaknya untuk mempergunakan waktu untuk semaksimal mungkin untuk belajar.
Jangan sia-siakan waktu yang ada, kesempatan yang ada ini. Mungkin yang sudah pernah merasakan di pondok, bagaimana kehidupan di pondok, mungkin karena belum pernah sehingga kaget, ataupun tidak enak, serba semuanya terbatas mungkin. Tapi mudah-mudahan yang sudah pernah mondok dan merasakan nikmatnya mondok, itu juga merasakan kenikmatan pula kehidupan di pondok. Atau mungkin merasakan jauhnya dari kedua orang tua, maka kesempatan ini juga merupakan ya diantaranya kenikmatan Allah yang harus disyukuri. Bisa dekat terus dengan orang tua, tapi tetap masih belajar. Maka ini pergunakan waktu antum sekalian untuk belajar dengan sebenar-benarnya atau dengan maksimal dalam belajar. Maka anak sekalian, dalam kesempatan ini pula nama saya Saud Ibnu Tauhid. Kalau tugas saya kesehariannya, tugas pokok saya ini di tenaga tata usaha atau administrasi di kantor. Itu berkaitan dengan diantaranya adalah surat menyurat. Jadi barangkali nanti suatu saat antum butuh surat keterangan siswa, atau nanti di kelas 3 butuh surat rekomendasi untuk kuliah, itu nanti bisa berhubungan dengan saya berkaitan dengan surat ketika di kantor nanti. Dan pada kesempatan ini pula saya diminta untuk membantu Bapak Dr. Sigit Wiranto, yaitu membantu di mata pelajaran untuk membantu ngajar, dan saya dikasih mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya di kelas 2 aliyah. Maka dalam kesempatan ini pula anak sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan atau kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 2 pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 ini. Kita akan belajar bersama. Atau mungkin yang sudah punya bukunya nanti bisa dibuka bukunya, atau mungkin kalau belum nanti bisa cari. Dan mudah-mudahan nanti dari pondok ada fasilitas buku pegangan mukoror bagi santri semuanya. Oke, kita mulai pelajaran pada bab pertama ini. Pelajaran bahasa Indonesia ini akan belajar tentang teks prosedur. Bab pertama ini akan belajar tentang teks prosedur. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang sudah pernah baca juga. Kalau kaitan dengan kata-kata prosedur. Jadi kalau prosedur itu berarti urutan atau tata cara. Bisa juga tata cara atau urutan atau tahapan-tahapan. Ini istilah singkatnya dari arti prosedur. Tetapi kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti prosedur, makna dari prosedur itu adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Arti prosedur di dalam KBBI adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi anak sekalian, sebuah teks prosedur memberitahu bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah atau tindakan.
Nah, informasi di dalam teks prosedur disajikan itu tentunya dengan urutan yang logis. Informasi di dalam teks prosedur itu tentunya disajikan dengan urutan yang logis. Urutan yang apa itu logis? Logis itu masuk akal. Artinya ketika seseorang itu menemukan atau membaca suatu teks kaitan dengan tata cara bagaimana, itu tentunya ketika membacanya dia langsung paham. Oh, maksudnya begini, oke. Jadi tidak banyak tanya lagi ketika baca teks tersebut. Begitu bisa dipahami? Sekali lagi, bahwa yang namanya prosedur itu berarti tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi tahapan-tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas itu namanya prosedur. Maka di dalam sebuah teks prosedur itu ini akan memiliki struktur yang terdiri dari tujuan dan langkahnya. Dalam teks prosedur itu ada struktur, di mana struktur itu ada tujuan dan langkah-langkah tersebut. Di dalam teks prosedur juga terdapat sublangkah. Ada teks prosedur, terus ada subnya, langkah-langkah itu. Nah, sublangkah itu sering disebut dengan syarat-syarat. Nah, persyaratan-persyaratan tersebut. Maka di dalam persyaratan sub langkah prosedur itu menentukan berhasil diterima atau tidaknya di dalam pelaksanaan langkah-langkah yang akan ditempuh di dalam suatu teks prosedur. Maka apabila langkah dan syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, atau salah satu tidak ada, maka tujuan itu tidak akan tercapai. Begitu pula sebaliknya. Syarat-syarat tersebut ditandai dengan penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan syarat. Tidak ada syarat-syarat dalam teks itu. Maka biasanya ditandai dengan kata-kata jika, atau apabila, atau bila mana. Itu rata-rata begitu. Ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk lebih jelasnya nanti bisa kita pelajari atau kita baca contoh daripada teks prosedur tersebut. Ya. Biar kita ada gambaran, teks prosedur tersebut contohnya bagaimana sih? Contohnya apa? Sebagai contoh, dalam teks prosedur itu adalah di antara contohnya, dan banyak sekali contoh-contoh itu. Ya. Di antaranya adalah contoh bagaimana membuat paspor. Ya. Di situ ada teks, mungkin ditambah-tambah di salah satu ruang instansi, atau mungkin di ruang-ruang pengumuman. Ya. Di desa ada ruang pengumuman, atau di kota, atau di balai desa, ya. Atau mungkin di kantor yang menangani pembuatan paspor. Ya. Itu contohnya.
bagaimana cara membuat paspor. Nah, tentunya ada tax procedure itu. Nah, itu yang disebut di antara contoh tax procedure. Atau contoh lain adalah pendaftaran peserta BPJS secara offline atau mungkin secara online. Ya. Itu contoh di antara tax procedure. Itu cara membuat paspor ataupun contoh cara pendaftaran peserta BPJS baik secara offline maupun secara online. Ya. Mungkin sebagai gambaran contoh ya. Atau contoh lain. Contoh lain adalah bagaimana langkah-langkah memperbaiki komputer. Nah, ini juga termasuk ada teksnya. Nah, itu yang disebut dengan tax procedure. Atau mungkin contoh lain, cara bagaimana mencangkok tanaman. Tentunya ada urutan-urutan tahapan-tahapannya itu. Dan urutan atau tahapan itu bisa dibilang ya orang itu bisa paham ketika baca itu. Nah, kalau baca teks itu kok bingung, nah berarti teks tersebut belum memenuhi kriteria teks procedure yang logis atau yang masuk akal. Atau contoh lain, bagaimana cara membuat surat lamaran kerja. Di dalam surat lamaran kerja, teks tersebut, cara membuatnya tentunya ketika kita baca itu paham, paham dan bisa langsung dimengerti. Oh ya gampang, oh ya mudah. Itu contoh di antara tax procedure. Ini contoh singkat ya. Contoh singkat. Tadi prosedur itu harus sesuai dengan tahapan-tahapan. Kalau tahapan di antara tahapan itu salah satunya tidak terpenuhi, maka menentukan berhasil atau tidaknya. Contohnya, ketika kita membuat paspor ya. Tentunya di dalam prosedur membuat paspor itu ada beberapa langkah yang harus dipenuhi. Ya. Contohnya ketika mau membuat paspor, tentunya ketika membuat paspor itu tidak lepas daripada data diri orang tersebut. Contohnya apa? Mungkin disiapkan akta kelahiran, KTP, KK, ijazah terakhir bagi yang mau kuliah, atau surat nikah, sudah nikah, atau surat keterangan, surat keterangan mungkin dari sekolah atau dari perguruan tinggi. Ya, contohnya kalau antum nanti di kelas 3, di akhir kelas 3, ketika lulus akan meneruskan atau melanjutkan studinya di luar negeri, maka butuh paspor lah ini. Maka ketika membuat paspor ini butuh surat keterangan dari pihak sekolah atau madrasah. Terus pas foto, kan gitu, pas foto ukuran yang sesuai dengan diminta oleh pihak pembuat atau yang menerbitkan paspor itu. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu kaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk semester ini kita belajar atau mempelajari bab berkaitan dengan tax procedure. Untuk mengakhirinya mari kita sebelumnya nanti mungkin ada lebih jelasnya, mungkin bisa nanti sampaikan tentang teksnya, teks daripada pelajaran ini, teks materi ini. Nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus antum sekalian dijawab, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini membutuhkan keaktifan daripada antum sekalian.
Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.